Kelas demonstrasi kontekstual modul 3.1 program guru penggerak angkatan 7. Hasil wawancara kepala sekolah terkait dilema etika. Saya Eva Zuniana Nurrahmah dari SD Ciren, Pandak Bantul, Yogyakarta. Di sini saya mewawancarai kepala sekolah dari SD Ciren yaitu Ibu Sri Nuryani Samsiatun Munawaroh dan juga Bapak Rizky Munandar dari Kutab Darussalam. Cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan mendengarkan dan mencatat keluhan, pertanyaan, dan masalah yang muncul pada siswa, guru, dan orang tua, melakukan observasi kegiatan, mengadakan pertemuan, menyediakan sumber daya dan dukungan, berkolaborasi dengan organisasi yang terkait, mengadakan pelatihan atau workshop, dan dengan tindakan di atas, insya Allah penyelesaian masalah akan berdampak positif bagi siswa, guru, dan orang tua. Ini menurut Ibu Sri Nuryani Syamsiatun Munawar. Kemudian cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah menurut beliau yaitu mendengarkan semua pihak yang terlibat, memperhatikan standar akademik dan nilai-nilai yang ada di sekolah, melibatkan semua orang yang terkait dalam pengambilan keputusan, mencari solusi kompromi yang adil dan seimbang, menyelidiki opsi lainnya. Langkah yang biasa dilakukan yang pertama analisis situasi, pertimbangan dan evaluasi, kolaborasi dan dengan pihak terkait, keputusan yang diambil, implementasi keputusan, dan evaluasi hasil keputusan. Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yaitu memprioritaskan kepentingan siswa, mengumpulkan informasi, melibatkan orang-orang yang terlibat, berkomunikasi, mempertimbangkan konsekuensi, dan juga menetapkan kebijakan yang jelas dan konsisten. Hal yang merupakan tantangan dalam kasus dilema etika yaitu kepentingan murid versus kepentingan orang tua, nilai etika versus kebijakan sekolah, privasi versus keamanan, keterbatasan sumber daya, keadilan versus kesetaraan. Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, yaitu sebagai kepala sekolah semestinya memiliki prosedur yang jelas. Namun biasanya kasus dilema yang muncul itu saya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, mendengarkan semua pihak dan mengevaluasi solusi-solusi tersebut. Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan yaitu pertama, kode etik profesional, consultation, prinsip etika, dan intuisi. Pembelajaran yang dapat dipetik dalam pengalaman mengambil keputusan yaitu pentingnya memiliki prinsip yang kuat, tidak mengambil keputusan sembarangan, mengembangkan kemampuan komunikasi, nilai integritas, dan fokus pada visi dan misi sekolah. Dan menurut Bapak Rizky Munandar, Kepala Sekolah Kutab Darussalam, cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yaitu yang pertama dengan mengelompokkan sesuai tema yang dimaksud apakah masuk dalam dilema etika atau bujukan moral, kemudian mengambil keputusan langkah selanjutnya sesuai dengan norma agama dan hukum. Cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yaitu menentukan solusi dalam perspektif norma secara norma agama sesuai dengan Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Penting menjunjung tinggi nilai agama. Solusi ditentukan juga dari perspektif nilai hukum. Langkah-langkah yang biasa dilakukan selama ini yaitu mengidentifikasi permasalahan dilema etika atau bujukan moral, siapa yang terlibat, fakta-fakta yang ditemukan, dan juga kajian teori. Hal yang dianggap efektif yaitu dengan memperhatikan nilai moral, agama, dan nilai hukum. Hal-hal yang merupakan tantangan dalam kasus dilema etika yaitu tantangan waktu. Dilema waktu, waktu sedikit padahal misalnya ada waktu yang cukup itu mungkin hasil pengambilan keputusan bisa banyak yang bisa dipertimbangkan. Misalnya ketika COVID, mendadak harus cepat menentukan langkah bagaimana akan melakukan pembelajaran. Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema yaitu jika ada kasus itu Pak Rizky mempunyai jadwal dalam mengantisipasi dan edukasi. Kaidahnya yaitu 1 kali 24 jam. Penyelesaian masalah diusahakan sesuai kaidah
dan suasana permasalahan akan berganti jika tidak terselesaikan dengan secepatnya. Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan yaitu penasehat atau mentor dan juga support system dari tim tentunya. Pembelajaran yang dapat dipetik yaitu setiap keputusan yang kita ambil di masa lalu akan berguna untuk hari ini. Keputusan yang diambil hari ini akan berguna untuk masa depan dan pengambilan keputusan akan selalu berdampak. Rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan pastinya dengan sering berkomunikasi dan juga mengupgrade ilmu agama dan juga hukum. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan yaitu secara internal, merenungi, dan secara eksternal, manfaatkan media yang ada, sifatnya rahasia, dan sekolah dapat membagikan misalnya dengan Google Form atau kotak saran atau memberikan masukan pada sekolah. Hal-hal yang menarik dan muncul dari wawancara yaitu dalam pengambilan keputusan ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Yang kedua, langkah-langkah pengambilan keputusan secara umum hampir sama yaitu mengacu pada 9 langkah pengujian. Jika kepala sekolah mengalami dilema etika, maka akan berusaha sesegera mungkin untuk diselesaikan. Kepala sekolah mempunyai jadwal dan prosedur dalam pengambilan keputusan. Persamaan dan perbedaan yang menonjol dari pimpinan. Persamaan dari keduanya yaitu melakukan identifikasi masalah dilema etika, mempunyai langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, dan berusaha sesegera mungkin menyelesaikan dilema etika. Perbedaannya yaitu dalam langkah pengambilan keputusan, menurut Ibu Sri Nuryani yaitu dengan analisis situasi, pertimbangan dan evaluasi, kolaborasi, dan sebagainya. Kemudian untuk pembelajaran yang dapat dipetik yaitu pentingnya memiliki prinsip yang kuat, tidak mengambil keputusan sembarangan, mengembangkan kemampuan komunikasi, nilai integritas, dan juga fokus pada visi misi sekolah. Dan menurut Pak Rizky, yaitu langkah pengambilan keputusan mengidentifikasi permasalahan dilema etika, siapa yang terlibat, fakta yang ditemukan, dan kajian teori. Pembelajaran yang dapat dipetik, setiap keputusan yang kita ambil di masa lalu akan berguna untuk hari ini. Keputusan yang kita ambil hari ini akan berguna untuk masa depan, dan pengambilan keputusan akan selalu berdampak. Rencana ke depan, menurut para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yaitu memprioritaskan kepentingan siswa dan konstituen lainnya, kemudian mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan, melibatkan orang-orang yang terlibat, berkomunikasi dengan jelas, mempertimbangkan konsekuensi, kemudian menetapkan kebijakan yang jelas dan konsisten, dan mengupdate ilmu agama dan hukum nasional. Penerapan pengambilan keputusan dilema etika menurut saya yaitu calon guru penggerak pada lingkungan sekolah, yaitu di sekolah saya itu siswa itu ada yang sakit dan tidak mengerjakan tugas. Jadi siswa itu sakit, tidak berangkat sekolah, tetapi ketika di sekolah ada tugas yang harus dikerjakan, siswa tidak mau mengerjakan dengan alasan karena baru sakit, kasihan, seperti itu. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan yaitu nilai yang bertentangan yaitu keadilan versus kasihan, kemudian jangka panjang versus jangka panjang, kemudian yang terlibat yaitu siswa, guru, orang tua, dan kepala sekolah. Fakta yang relevan yaitu siswa sakit, tidak mau mengerjakan tugas, bisa tertinggal pelajaran. Pengujian benar atau salah, aspek pelanggaran hukum yaitu tidak patuh perintah guru, pelanggaran peraturan yaitu melanggar keyakinan kelas, perasaan, dan intuisi, yaitu ada siswa yang sakit sebagai alasan tidak mengerjakan tugas. Bila keputusan Anda dipublikasikan maupun viral di media sosial, maka itu akan tidak nyaman. Kira-kira keputusan yang diambil oleh idola saya itu tetap meminta siswa mengerjakan tugas ketika siswa sudah sembuh. Paradigma yang terjadi, rasa keadilan lawan kasihan, serta jangka pendek lawan jangka panjang. Ada 3 prinsip penyelesaian dilema yaitu yang dipakai yaitu berpikir berbasis hasil akhir dan berpikir berbasis rasa peduli. Penyelesaian yang terpikir sebelumnya dalam menyelesaikan masalah, memodifikasi tugas siswa agar mudah menyelesaikan ketika siswa sembuh dan siswa mengerjakan. Keputusan yang diambil membuat tugas khusus untuk siswa dan juga memahamkan orang tua. Jadi ketika siswa
Sudah sembuh, maka dia harus menyelesaikan tugasnya. Di pemahaman orang tua juga penting dan juga membuat tugas khusus agar siswa juga gembira dan tidak terbebani. Berikut daftar checklist, insya Allah semuanya sudah tersampaikan dan terlaksana. Sekian dari saya, demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.